Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Amelia Putri Wulandari, asisten profesional dari admin Kumpul CASN Channel yang akan memandu teman-teman semua calon peserta ujian seleksi P3K tahun ini yang ingin berhasil mengikuti ujian nanti. Kami menyediakan modul belajar P3K dengan 212 formasi jabatan. Setiap modul berisi materi dan latihan soal seharga Rp50.000 dan juga paket tryout bank soal ujian teknis yang berisi 800 soal teknis seharga Rp99.000. Untuk info selengkapnya silahkan klik tautan di deskripsi video ini. Mari kita mulai belajar kita di video ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mentari menyengat si buah durian. Tetap semangat agar lulus ujian. Sekat berpijar si ikan teri. Semangat belajar bersama Amelia Putri. Tetap ikuti saluran channel ini. Semoga bermanfaat. Berikut ini merupakan materi pokok dan soal latihan seleksi kompetensi teknis P3K 2024. Analis akuakultur ahli pertama. Kemampuan umum. Pedoman dan aturan tentang pembudidayaan ikan. Kemampuan khusus. 1. Pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan perikanan budidaya. 2. Pengelolaan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut. 3. Identifikasi, inventarisasi dan analisis data proses produksi dan sertifikasi bidang perikanan budidaya. 4. Identifikasi, inventarisasi, dan analisis data pakan ikan. 5. Perlindungan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan dan usaha perikanan. 6. Pengelolaan usaha perikanan budidaya. 1. Dalam pengelolaan kawasan perikanan budidaya, aspek yang perlu diperhatikan adalah A. Ketersediaan benih berkualitas. B. Ketersediaan pakan yang cukup. C. Kualitas air yang optimal. D. Sistem pengairan yang efisien. E. Semua jawaban di atas benar, kecuali A dan B. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa dalam pengelolaan kawasan perikanan budidaya, sistem pengairan yang efisien sangatlah penting untuk menjaga kualitas air dan mendukung pertumbuhan ikan yang optimal. Ketersediaan benih berkualitas dan pakan yang cukup juga merupakan faktor penting, namun tidak secara langsung terkait dengan pengelolaan kawasan budidaya. 2. Dalam pengembangan pembenihan ikan air tawar, faktor yang tidak termasuk dalam pertimbangan utama adalah A. Kualitas induk ikan. B. Ketersediaan pakan alami. C. Pengendalian hama dan penyakit. D. Ukuran kolam pemijahan. E. Jenis ikan yang dibudidayakan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa ukuran kolam pemijahan bukan merupakan faktor utama dalam pengembangan pembenihan ikan air tawar. Faktor yang lebih penting adalah kualitas induk ikan, ketersediaan pakan alami, pengendalian hama dan penyakit, serta jenis ikan yang dibudidayakan. 3. Dalam proses sertifikasi bidang perikanan budidaya, data yang tidak perlu diinventarisasi adalah A. Jenis ikan yang dibudidayakan. B. Metode budidaya yang digunakan. C. Kualitas air selama proses budidaya. D. Jumlah pakan yang diberikan. E. Harga jual ikan di pasaran. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa harga jual ikan di pasaran tidak termasuk dalam data yang perlu diinventarisasi dalam proses sertifikasi bidang perikanan budidaya. Data yang lebih relevan adalah jenis ikan, metode budidaya, kualitas air, dan jumlah pakan yang diberikan. 4. Dalam identifikasi dan analisis data pakan ikan, hal yang perlu diperhatikan adalah A. Kandungan nutrisi pakan.
B. Ukuran pelet pakan. C. Warna pakan. D. Aroma pakan. Semua jawaban di atas benar, kecuali B dan C. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa kandungan nutrisi pakan merupakan faktor paling penting dalam identifikasi dan analisis data pakan ikan. Ukuran pelet, warna, dan aroma pakan juga perlu diperhatikan, namun tidak sepenting kandungan nutrisi. 5. Dalam perlindungan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, hal yang tidak termasuk dalam cakupan perlindungan adalah A. Jaminan keselamatan kerja. B. Jaminan kesehatan. C. Bantuan modal usaha. D. Pelatihan dan pendampingan teknis. Penyediaan sarana dan prasarana budidaya. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa penyediaan sarana dan prasarana budidaya tidak termasuk dalam cakupan perlindungan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan. Perlindungan lebih difokuskan pada aspek jaminan keselamatan kerja, kesehatan, bantuan modal usaha, serta pelatihan dan pendampingan teknis. 6. Dalam pengelolaan usaha perikanan budidaya, strategi yang tidak efektif untuk meningkatkan produktivitas adalah A. Penerapan teknologi budidaya modern. B. Peningkatan kualitas pakan. C. Pengendalian hama dan penyakit secara teratur. D. Pemilihan lokasi budidaya yang optimal. Penggunaan benih ikan dari strain yang berbeda-beda. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa penggunaan benih ikan dari strain yang berbeda-beda tidak efektif dalam meningkatkan produktivitas usaha perikanan budidaya. Strategi yang lebih tepat adalah penerapan teknologi budidaya modern, peningkatan kualitas pakan, pengendalian hama dan penyakit secara teratur, serta pemilihan lokasi budidaya yang optimal.